kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang alat simulasi gempa bumi. Nah, yang pertama perkenalkan, nama saya Kenji Prawara Purwanto. Nama saya Muhammad Rifki. Saya Fadil Ramadan. Saya Rasid Ramadan. Dari Kita Oke, waduh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Kenji Prawara Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari gempa bumi. Tapi sebelum saya berlanjut ke definisi gempa bumi, saya mau beri fakta menarik nih. Gempa bumi merupakan bencana alam yang cukup sering terjadi di segala benua atau dunia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap kali dan sering terjadi bencana gempa bumi. Kenapa tuh Indonesia sering mengalami bencana gempa bumi? Karena Indonesia dilewati oleh ring of fire atau bisa kita gambarkan seperti jalur lempeng bumi. Dan di Indonesia cukup banyak gunung vulkanik. Nah, kita lanjut ke definisi gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi. Pelepasan energi ini terjadi karena biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas gunung berapi ataupun aktivitas yang dibuat oleh manusia. Seperti apa tuh? Seperti bom yang diledakkan, bom yang bermuatan besar sehingga memicu ledakan yang besar dan memicu gempa bumi, atau bom peledakan tambang. Terkadang peledakan tambang itu memiliki efek getaran yang bisa menggetarkan daerah di sekitar pertambangan tersebut. Gitu guys. Halo guys, saya Rasid Ramadan. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama itu adalah pergeseran lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan besar kerak bumi yang selalu bergerak perlahan. Ketika dua lempeng bertabrakan, bergeser atau saling menjauh, terjadi tekanan besar di zona pertemuan. Nah, jika tekanan ini dilepaskan secara tiba-tiba, gempa bumi bisa saja terjadi. Dan kedua, aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan gempa bumi akibat pergeseran magma di bawah permukaan. Yang ketiga adalah aktivitas manusia. Kegiatan manusia itu seperti pengoboman, penambangan, pengeboran, dan ledakan besar yang dipicu oleh Apa tuh, Cid? ini apa sih namanya, bom nuklir. Nah, Wah, ketika bom nuklir diledakkan, maka ini bisa saja terjadi gempa yang sangat besar atau gempa buatan. bahasa Inggrisnya apa tuh? Inducer Apa ya? Induced earthquakes. Ya. Iya, bener nggak? Benar. Oke, terima kasih. Hush. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, yang keberapa ini? Yang ketiga, Bos. Bukan yang kelima nih. Yang kelima. Oke, yang kelima, Mas. Ada jenis dari yang pertama itu ada gempa tektonik. TikTok kali. Gempa tektonik ini adalah gempa yang sering terjadi biasanya ya, disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang ada di bawah bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini biasanya karena letusan gunung berapi.
Seperti contoh yaitu Krakatau ya. Dahsyat sekali. Dan yang terakhir adalah gempa buatan. Nah, Kayak gimana tuh bang? gempa buatan ini biasanya karena mungkin ledakan nuklir. Wah. Ya, seperti itulah atau enggak pemboran segala macam. Selanjutnya saya akan Mundurin bang. proses terjadinya gempa bumi. Jadi proses pertamanya itu adalah akumulasi tekanan. Apaan tuh? Akumulasi tekanan adalah tekanan di dalam bumi terus bertambah di sepanjang patahan atau batas lempeng akibatnya ledakan lempeng. Yang kedua, pelepasan energi. Ketika tekanan mencapai batas maksimum yang dapat ditahan oleh batuan akan retak atau digeser. Inilah yang disebut dengan pelepasan energi proses atau dengan proses multi. Yang ketiga, gelombang seismik. Energi yang dilepaskan bergerak dalam bentuk gelombang seismik, gelombang yang menyebabkan permukaan bumi bergetar dan merusak bagi. Kayak gimana tuh? Bergetar seperti ini nih. Waduh. Aduh. Iya lanjut. 4. Pusat gempa. Sebutan lainnya apa tuh? Hipocenter Oh hypocenter. dan epicenter. Hipocenter adalah Apa tuh? titik di dalam bumi tempat pelepasan energi terjadi. Kalau epicenter? Epicenter adalah titik di permukaan bumi tepat di atas hipocenter yang biasanya merasakan dampak terbesar. Jadi epicenter lebih besar. Oh gitu. Halo guys, Wes. kembali lagi dengan kembali lagi. Iya iya. Saya Fadul Ramadan dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi. Gimana tuh? Nah, yang pertama itu berdampak kepada infrastruktur seperti bangunan yang hancur atau roboh, lalu ada jalanan yang retak dan amblas, serta ada jembatan yang runtuh akibat dari gempa tersebut. Lalu yang kedua, menimbulkan korban jiwa. Gempa yang berdampak sangat besar akan menyebabkan dan menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan tsunami. Jika gempa tersebut terjadi secara besar skala Richternya, akan berdampak juga terhadap pergerakan lempeng yang ada di laut, sehingga menimbulkan tsunami yang akan menghancurkan dan memakan korban jiwa. Contohnya gempa di mana tuh bang? Contohnya gempa di Aceh 2004 dan gempa di Palu 2018. Wih, gila. Oke, makasih. Untuk menutup presentasi pada hari ini, kami akan mencoba gempa bumi yang telah kami buat. Ayo silakan mulai ya nih. Nyalain sasarannya. Wow. Ini seperti inilah ya guys. Bagaimana cara kerja alat peraga gempa bumi. Mungkin gempa sekitar berapa skala Richter ya? Di atas 50 lah. Oh, di atas 50 skala Richter ya. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan seharusnya bumi sudah terbelah seperti ini. Tuhan. Stop. Oke. Jadi kita akan mengulik bagaimana cara kerja simulasi atau alat peraga gempa bumi ini. Jadi yang pertama, gimana sih cara buatnya sih? Buatnya itu menggunakan dinamo. Dinamo dari apa tuh? Dari mobil Tamiya bisa. Oke, kita menggunakan copotan dinamo dari dinamo Tamiya. Lalu setelah itu kabel-kabel ya, pakai kabel-kabel kita membuat apa? Membeli styrofoam ya, membeli styrofoam. Lalu kita menyusun
menyusun kelistrikan di bawah styrofoam. Lalu kita menempelkan dinamonya, ditempelkan Di bawah di bawah styrofoam. Dibentuk seperti baling-baling ya, layaknya baling-baling. Dan harus diberikan pemberat baling-baling tersebut. Kita membuat baling-balingnya dari kardus, lalu diberikan pemberat agar menciptakan sebuah getaran ya, seperti itu guys. Lalu untuk finishingnya kita menggunakan paper craft yang kita print, lalu kita tempelkan sehingga membuat susunan layaknya sebuah gedung di perkotaan ya. Nah, layaknya gedung di perkotaan. Jadi seperti itu guys. Dan cara kerjanya adalah ketika dinamo berputar memutar pemberat, itu akan menghasilkan sebuah getaran. Jadi seperti itu cara kerja alat yang kami buat ini. Oke. Untuk menutup presentasi pada kali ini, kami memohon maaf atas segala kekurangan karena kelebihannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.